Tugas Individu 1, Agenda 2, Latsar CPNS Mahkamah Agung 2022. Core Values atau nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Diatur dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding aparatur sipil negara. Core Values aparatur sipil negara terdiri dari beberapa nilai, kemudian dapat diakronimkan menjadi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada video ini, kita akan mendalami lebih jauh mengenai berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ada 3 unsur penting yang harus ada. Yang pertama, aparatur sipil negara sebagai penyelenggara. Kedua, ada publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. Dan yang ketiga, ada kepuasan masyarakat atau pelanggan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentu ada prinsip yang harus dipegang oleh aparatur sipil negara dalam pelaksanaannya. Prinsip yang pertama adalah partisipatif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Kedua, ada transparan, yaitu penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Ketiga, ada responsif, yaitu pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Keempat, ada tidak diskriminatif, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya. Kelima, ada mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Sementara murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Keenam, ada efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Ketujuh, ada aksesibel, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik maupun non-fisik. Kedelapan, ada akuntabel, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir, ada berkeadilan, yaitu salah satu tujuan yang penting untuk melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lainnya. Kode etik atau panduan perilaku. Berorientasi pelayanan sebagai pedoman perilaku dijabarkan dalam 3 kode etik, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan 1.
mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan terakhir, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Diwujudkan dengan 1. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 2. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang ketiga ada melakukan perbaikan tiada henti. Hal ini dapat diwujudkan dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil serta mendorong kinerja pegawai. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik, tapi juga terkait dengan mekanisme, jam pelayanan, prosedur, hingga biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Mari tingkatkan kualitas pelayanan publik.